Halo. Nah, akhirnya kita video pertama. Sebelum itu perkenalan dulu. Kemarin gak sempet ya, karena isinya teaser aja, teaser nyeduh ya. Gue Harsan. Sebelumnya yang belum tahu. Oke. Sekarang kita bakal nyeduh karena waktu sudah sendiri pasti nyeduh. People Temple. Kenapa People Temple? Karena sangat excited gue. Karena akhir-akhir ini sempat ramai di perbincangan People Temple ini yang di roasting dengan oleh Harrison Chandra. Karena sebelumnya Harrison Chandra kan brewer ya, juara brewer, dan mungkin ini pertama kalinya dia nge-roasting, makanya gue penasaran banget. Lagi ngelihat Beansgasm, terus ada Harrison Chandra dan dia ngepromosiin 2 beans yang menurut dia paling oke lah. Enggak paling oke sih, paling menarik katanya. Dan salah satunya adalah Aceh Felicia ini. Ini kalau bisa dilihat ya. Nah, ini originnya Aceh yang jarang banget gue minum sebenarnya. Jadi udah setahunan ini gue gak minum Aceh. Ini baru gue minum lagi setelah setahunan. Nah, si Aceh ini varietalnya ada 2, Lini S dan Segara Rutang. Prosesnya double extended natural. Nah, ini juga gue penasaran apakah dia funky banget ya, seperti natural kebanyakan, karena double extended harusnya sih lebih panjang ya, dan altitude-nya cukup tinggi. Dan gue kaget juga lihat altitude-nya karena gue coba ya. Di Indonesia sendiri kan beans-nya nggak terlalu tinggi sebenarnya, di 1200 sampai 1600 lah yang biasa. Mungkin gue coba, atau enggak beans luar sekalipun yang 2000, dan gue jarang nemu beans Indonesia yang 1950. Biasanya kayak Rwanda dan Ethiopia itu lebih tinggi lagi sih, dan ini cukup tinggi. Oke, selanjutnya kita bakalan pack-nya. Ini stikernya, dia datang dengan stiker dan dengan pack, dengan valve-nya, dengan ininya flat bottom. Nah, seperti yang bisa dilihat, dia filter, karena gue demen filter, gue demen pour over, jadi gue beli ini ya. Ada stiker-stikernya, ini udah dipretelin dari ini, kalau lihat bolong-bolong ya kan, cuma sisa-sisanya doang. Di sini ada notesnya sebelum itu dia load 1 ya, jadi dia cuma single load. Nah, jadi notesnya ada anggur, ada mangga, teksturnya creamy, katanya sih yogurt, jadi creamy seperti yogurt, plum sweetness, dan dark chocolate. Kalau lu pertama kali nyampe dan lu bisa cium, jadi emang dia masih guessing sih. Ini lu bisa lihat roasting date-nya di ya tanggal 13 bulan 5, dan ini udah semingguan lebih kayaknya. Udah 2 minggu lebih sih, udah 2 minggu lebih, tapi datangnya minggu kemarin. Ini gue order minggu kemarin, dari sejak video ini dibuat. Nah, si aromanya itu seperti, jadi kayak coklat banget ya. Dia bener-bener dark coklat. Jadi karena ntar lu bisa lihat si ininya, profilnya. Jadi emang developnya tuh sampai ke medium lah, tapi medium lewat dikit kayaknya. Si Felicia ini sendiri, dia katanya ya aromanya ada grape, terus blackcurrant dan keunguan gitu. Jadi dia menariknya karena itu, dan karena itu juga gue pengen coba. Gue penasaran karena beans Jawa kebanyakan dan beans Indonesia kebanyakan fruity-nya itu dia benar-benar fruity, dan ini ada dark coklatnya yang kebanyakan tuh. Gue pernah coba juga yang ada dark coklat dan fruity. Jadi kan harusnya kalau fruity kan fresh, dan
dan dia ada dark chocolate yang dominan di delicate gitu. Kebanyakan ada di waktu itu gue pernah coba Gunung Halo juga yang rasanya mungkin hampir sama kayak ini, dan di Garut kalau nggak salah. Nah, sebelum nyeduh, alangkah baiknya kita cek dulu. Kemarin gue udah sempet, ini udah gue buka, gue udah ambil 15 gram buat nyoba. Ini lo bisa lihat, nah itu kan masih banyak beansnya, baru gue coba dikit. Oke, ini gue ambil dikit aja ya, 3 aja supaya bisa diamatin. Kita lihat dulu beansnya sebelum kita seduh. Oke, nah ini dia sigara rutang, jadi agak medium gitu, dan lini es juga sebenarnya nggak kecil sih. Oke. Nah, developnya tuh medium, jadi kalau lu potek kayak gini, jadi dia gampang banget dan agak hollow gitu ya, karena dia medium sih. Jadi sebagian air terikatnya udah berkurang. Oke, ini susah yang ini, susah ternyata. Wah, susah. Nah, jadi ya kebanyakan ada yang keras dan ada yang enggak sih. Jadi kayak gitu, hollowy gitu, dan dia agak udah oily juga. Kalau lu lihat dia agak hampir oily sih, tapi belum se oily yang medium to dark. Nah, jadi gue penasaran rasanya kayak gimana, karena gue jarang juga sebenarnya minum yang developnya medium ke atas kayak gini. Nggak jarang juga sih, cuman kebanyakan emang light to medium. Dan karena ini di roast sama People Temple, gue penasaran banget dia enhance-nya kayak sampai kemana. Oke, karena dari yang nggak penasaran sih, kemarin gue coba sebenarnya. Nah, gue penasaran hari ini bakal kayak gimana, karena udah seminggu gue nggak ngebrew lagi. Oke, karena udah terlalu lama kayak gue ngomong ya, kira gue nyeduh aja. Gue setup dulu, nah terus kita balik lagi ntar. Sip. Nah, udah ada hasil brewan di depan lu. Bisa lihat? Ya, kayak gitulah ya. Kopi, ya kan? Oke. People Temple ini udah ada bungkusnya yang tadi barusan di review. Terus gue pakai timer slim 15 klik, kira-kira segituan. Air Cleo, gue cek Cleo sih 8 ppm ya. Kalau di sini, kalau di beberapa waktu lalu mungkin gue dapat ada yang belasan juga, jadi ya sekitaran segitulah, nggak jauh banyak beda, nggak terlalu banyak berbeda ya, nggak sampai ya 50-70, nggak sampai segitu. Oke, gue udah cukup dapet informasi rasanya nih. Sama apa lagi sih yang belum? Oh ya, gramasi 14,5. Kalau lo mau lihat lengkapnya ada di deskripsi pasti, ntar gue cantumin. Grapefruit acidity, mango, creamy yogurt texture, plum sweetness, and dark chocolate. Oke, kita langsung aja. Jadi kalau lu bisa rasakan, kalau ntar kalian lu cobain, dia jadi yang paling dominan itu dark chocolate-nya. Jadi dia benar-benar ngeliputin semua ininya. Rasanya tuh pasti ada dark chocolate, entah di aromatiknya, entah di rasanya, entah di teksturnya, jadi dia entah di bodinya. Nah, jadi dia benar-benar diselimutin pakai dark coklat ini. Cukup delicate banget, lu bisa oke lah. Jadi coba lagi gitu. Jadi dia emang bodinya rada tebel, rounded, jadi bulat banget di mulut. Lu berasa enak banget, apa ya, puas gitu sih kalau lu minum kopi ini. Tapi pas panasnya, kedengeran nih suara di luar? Mudah-mudahan enggak sih. Oke, lanjut. Jadi pas panasnya dia itu
Rasanya memang agak sirupi dan dominan di dark coklat dan berry-berryan, dan dia nggak gitu kompleks. Kompleks pas warm dan udah dingin. Pas udah warm terus udah dingin, dia memang lebih kompleks, tapi rasanya nggak gitu banyak berubah sebenarnya. Nah, yang berbeda tuh di tekstur bodinya. Jadi kalau pas dia masih panas, bodinya tadi sirupi, pas udah seperti ini bodinya lebih smooth gitu. Lebih smooth gitu, tapi dia nggak ke juicy sih, karena emang di sini lebih dominan ke delicate, tapi dismoothie sama fruity-fruityan itu. Jadi ada berry-berryan kayak anggur, plum, blueberry, blackcurrant, lu bisa ngerasain banget di sini. Bisa banget sih ngerasain. Soalnya dominannya di situ. Dia bukan kayak buah-buah tropis, terus buah-buah kayak oh ya, strawberry ada, tapi bukan kayak biasa kan ada yang kayak jeruk, strawberry, apel di dalam satu kopi. Di sini dia lebih ke buah-buah itu, buah-buah yang manisnya tuh kayak anggur, kayak plum. Jadi agak satu inilah. Agak satu jenis lah, jenis manis dan jenis asamnya tuh agak sama. Oke, walaupun dia ada motor. Oke, lanjut. Belum hilang motornya. Lanjut. Oke, jadi dia ada jeruk sama apel hijau juga. Selain berry-berryan tadi, cuman kayak rasanya tuh nemenin aja sih. Jadi nggak gitu banyak kontribusi rasanya di sini. Gitu. Ya, rasanya udah semua. Sekarang mungkin yang bisa gue bilangin dia balance banget, super balance antara semuanya sih asam, manis, bitternya dia bener-bener balance, aromatiknya hilang-hilang, aftertaste-nya pun lumayan panjang, enak ini. Ini kopi yang pas banget, pas lo mau minum di pagi-pagi. Jadi kalau misalkan lo mau kayak sebelum aktivitas terus lo minum kopi, lo bisa minum kopi ini sih. Kalau gue nggak mau terlalu yang pekat banget dan nggak mau terlalu yang weak, jadi lo bisa nyobain kopi ini. Jadi bodinya semuanya emang pas gitu, nggak ada yang kelewatan. Buat Edison Chandra yang baru tahun ini bikin People Temple ini keren banget ya. Bisa segini dan rasanya tuh beda sama beans lain di Indonesia. Kalau lu cobain, dia ada ciri khas yang beda si Aceh Felicia ini. Gitu sih. Apalagi kayaknya udah semua rasanya, terus tekstur, aroma udah. Oke, kalau gitu mungkin segini aja kali ini. People Temple Aceh Felicia Lot 1. Deskripsi lengkapnya ntar udah ada di kolom deskripsi semuanya. Jadi lu bisa lihat tuh gimana gua resepnya, terus habis itu cara penyeduhannya. Oke. Buat nyeduh di rumah karena masih belum keluar-keluar. Yuk. Wow.